Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 6 dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan saya Pak Mono. Kali ini kita akan belajar pada pembelajaran tematik kelas 6 tema 7 subtema 1 pembelajaran 2 mengenai pemimpin di sekitarku. Ada 4 muatan pada video pembelajaran ini. Yang pertama adalah SBDP yaitu nada dan poster. Kemudian bahasa Indonesia mengenai pidato. Yang ketiga ada IPA yaitu ciri-ciri pubertas pada perempuan. Dan yang keempat adalah IPS yaitu sejarah Kartini. Sebelum dimulai, silakan like video dan subscribe channel ini untuk mendapatkan update video pembelajaran setiap harinya. Yuk berdoa dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Nah yang pertama ini ada pelajaran SPDP ya, lagu Ibu Kita Kartini yang ada pada halaman 14. Nah lagu ini berjudul Ibu Kita Kartini, ciptaan dari Wage Rudolf Supratman. Lagu ini menggunakan tangga nada diatonis mayor karena diawali dengan nada do. Nah kita ketahui dulu ya ciri-ciri tangga nada diatonis mayor. Nih, bersifat riang gembira, bersemangat. Nah, kemudian biasanya diawali dan atau diakhiri dengan nada do. Namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada sol atau mi dan diakhiri nada do juga. Oke, berikutnya pada materi bahasa Indonesia itu mengenai pidato ya. Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyatakan pendapat atau memberikan gambaran mengenai suatu hal sehingga dapat mempengaruhi pendengarnya. Berikutnya nih, sebelum menyusun pidato itu kita harus membuat kerangka pidatonya ya. Apa saja nih? Yang pertama itu pasti ada salam pembuka ya. Salam pembuka itu bisa Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua kita membuat pendahuluan ya, memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. Oke, yang ketiga itu harus membuat intinya ya. Nah, pada inti ini berisi topik ya secara lengkap. Biasanya itu kalimat ajakan atau bujukan yang digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. Oke, dan yang terakhir ini adalah penutup ya. Penutup itu merupakan penyampaian rangkuman ya atau intisari topik yang telah disampaikan. Nah, kemudian ada salam penutup itu berisi salam penutup seperti Assalamualaikum dan lain sebagainya. Oke, berikutnya nih ada tugas di halaman 16 buku paket tema 7 ya. Subtema 1 pembelajaran 2 ini ada pidato ya. Tugasnya itu kalian menentukan nih pembicara pidato ya. Karena ini sini tidak jelas jadi anggap teman kita ya. Pendengarnya kita semuanya ya, teman atau kita semua. Kemudian tempat pidatonya itu bisa di dalam kelas atau di lapangan ini. Kemudian untuk suasana saat disampaikan itu dengan semangat ya, karena ini pidatonya itu seputar mengenang Kartini. Oke. Nih yang pertama poin penting ya yang ada pada isi pidato halaman 16 itu adalah mengenang perjuangan seorang pahlawan wanita yaitu Raden Ajeng Kartini. Kemudian harapannya bisa meneladani Kartini. Yang ketiga, kesabaran dan keteguhannya nih berjuang untuk harkat kaum wanita dan pendidikan di Indonesia. Yang keempat, Kartini itu juga mengajarkan ilmu pengetahuan dan keterampilan-keterampilan untuk meningkatkan peran wanita. Yang kelima nih, para wanita Indonesia terus berupaya meningkatkan perannya demi kemajuan bangsa dan negara. Oke, ada tugas lagi nih di halaman 17 tema 7 ya. Nanti kalian buka sendiri, ini jawabannya nih. Jadi kita itu diminta untuk membuat rancangan atau konsep video ya. Nah, ini ada tema, judul, poin penting isi pidatonya. Contohnya ini saya membuat temanya perpisahan kelas 6 ya. Nah, judulnya saya beri judul bisa sama ya, judulnya bisa perpisahan kelas 6, tapi ini saya buat agak berbeda yaitu terima kasih guruku. Nah, poin pentingnya adalah ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah mengajar, kemudian memaafkan kesalahan ya, kita meminta maaf dan kita juga memaafkan kesalahan para guru. Yang ketiga ini harapan dan doa ya, semoga kita bisa sukses. Untuk doanya kepada Bapak Ibu guru semoga sehat selalu. Nah, kemudian yang keempat ini ada pesan kepada adik kelas untuk terus semangat belajar.
Oke, berikutnya. Di materi IPS ini kita mengenal sejarah Raden Ajeng Kartini ya. Oke, Raden Ajeng Kartini ini lahir di Jepara tanggal 21 April 1879 dan meninggal di Rembang juga nih pada tanggal 17 September 1904 pada usia 25 tahun. Masih muda ya. Beliau ini berasal dari keluarga bangsawan ya, yang bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dengan M.A. Ngasirah, ibunya. Raden Ajeng Kartini adalah seorang tokoh Jawa dan pahlawan nasional. Kartini ini dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi. Berikutnya adalah pendidikan yang ditempuh oleh Raden Ajeng Kartini. Kartini menempuh pendidikan di ILS ya, atau European Lager School ya, hingga usianya 12 tahun. Mungkin kalau sekarang itu sekelas SD ya, tapi tingkatannya lebih tinggi lagi. Selama sekolah di ILS, Kartini belajar bahasa Belanda. Karena bisa berbahasa Belanda, Kartini ini sering berkirim surat kepada teman-temannya di Belanda. Nah, surat-suratnya ini berisi keluhan-keluhan ya tentang kehidupan wanita pribumi yang sulit untuk maju. Menurut Kartini, perempuan itu harus memperoleh kebebasan dan kesetaraan baik dalam kehidupan maupun di mata hukum. Oke, berikutnya. Kartini juga mengajar anak-anak perempuan ya di sekitar rumahnya yang ada di Jepara. Kartini ini juga mendirikan sekolah wanita ya di kompleks kantor Kabupaten Rembang. Selain memberikan sekolah ilmu pengetahuan, Kartini juga memberikan keterampilan ya bagi para wanita. Hari Kartini ini diperingati setiap tanggal 21 April ya. Kalau sebelum masa pandemi, tiap tanggal 21 April itu di sekolah Bapak Ibu gurunya memakai, biasanya kalau di Jawa memakai adat Jawa ya. Nah, dengan memahami makna Hari Kartini, para wanita Indonesia itu terus berupaya meningkatkan perannya demi kemajuan bangsa dan negara tanpa melupakan kodratnya sebagai seorang wanita. Nah, ini ya maknanya, harus terus meningkatkan perannya demi kemajuan bangsa. Kemudian pada halaman 19 buku paket ini saya berikan jawabannya ya. Nah, pertanyaannya adalah sikap-sikap yang dapat kamu teladani dari Raden Ajeng Kartini. Oke, yang pertama nih, sikapnya itu harus selalu semangat dan pantang menyerah. Kemudian yang kedua itu harus sabar dan keteguhannya berjuang untuk harkat kaum wanita dan pendidikan di Indonesia. Kemudian yang ketiga itu mengajarkan ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan peran wanita. Nah, yang keempat, ini adalah harapannya, para wanita Indonesia itu harus terus berupaya ya meningkatkan perannya demi kemajuan bangsa dan negara tanpa melupakan kodratnya sebagai perempuan. Oke. Nah, pada materi IPA ini kalian diminta untuk perbedaan fisik perempuan sebelum dan setelah masa pubertas ya. Ini pertanyaannya pada halaman 20. Nah, jadi kita bisa lihat ya, langsung ada ciri-ciri pubertas. Jadi sebelum pubertas itu badan kalian pendek ya, tapi setelah saat kalian mengalami pubertas, misalnya di kelas 5 atau kelas 6, kelas 1 SMP itu badan cepat tinggi. Kemudian tumbuh rambut halus pada ketiak ya. Selanjutnya suara melengking, pinggulnya melebar, kulitnya tambah halus. Kemudian untuk payudaranya mulai tumbuh. Nah, timbul jerawat ya. Kalian jerawat hati-hati nih, jangan sering dipegang ya, karena banyak kuman, nanti malah takut tambah banyak. Ini kalian diminta untuk membuat poster ya, yang ada pada halaman 21. Yuk kita lihat ya tugasnya seperti apa. Rencananya kalian itu membuat poster, misalnya jenis karyanya adalah poster remaja ya. Kalau pada gambar di samping ini, tips sukses pubertas. Oke, bahannya bisa kertas folio atau buku gambar. Kemudian isi karyanya nih, pada buku di halaman 21 itu tugasnya membuat poster cara menyikapi masa pubertas dengan memperhatikan ciri-cirinya. Oke.
kita ketahui dulu ya, apa itu poster ya. Poster adalah sebuah karya seni atau sastra berupa kertas berukuran besar, berisikan kata-kata, gambar maupun angka yang dipasang pada dinding di tempat umum. Nah, ini adalah contoh poster yang sudah jadi. Kalau poster itu memuat berbagai informasi yang ditujukan kepada khalayak ramai dengan tujuan untuk mengajak. Kemudian poster itu dibuat dengan ide yang kreatif sehingga penampilannya itu bisa menarik perhatian. Oke, ini adalah poster yang sudah jadi. Nih, tips sukses pubertas ya, ada 6 ya, ada 6 tipsnya. Yang pertama ini selalu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam ini mengembangkan hobi dan bakat kalian. Nah, kalian bisa cari idenya bisa di internet atau apa ya. Selamat mengerjakan dan selamat belajar. Semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi kalian. Tetap semangat di masa pandemi ini, jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan juga. Jaga jarak, selalu pakai masker apabila kalian keluar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.